Perkenalkan, saya Riki dengan NIM 21F30003. Dalam mata kuliah teknik digital ini, saya diberikan tugas untuk membuat full adder dan jam digital menggunakan JK Flip-Flop. Yang pertama ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan full adder 6 digit terlebih dahulu. Jadi diminta untuk membuat full adder 5 digit, namun karena perintahnya diminta untuk melakukan hitungan yang mengharuskan bilangan biner itu dilakukan dalam 6 digit, jadi saya membuatnya 6 digit. Di sini ada adder pertama, yakni dua rangkaian ini, yang selanjutnya menghasilkan sum dan carry 0 dan sum 0. Selanjutnya rangkaian ini dimasukkan ke dalam full adder kedua. Full adder kedua ini akan menghasilkan sum 1 dan carry 1, dan masukannya adalah sebagai berikut. Untuk A dimasukkan di XOR dan juga N, dan B pun juga sama. Selanjutnya ini untuk rangkaian yang ketiga dan sampai ke digit 6 ini sebenarnya sama saja, tinggal memasukkan hasil carry ke dalam adder selanjutnya. Itu akan menghasilkan sum. Jadi di sini adalah simulasi perhitungannya. Diminta untuk melakukan uji coba terlebih dahulu. Di dalam digit A ataupun B dimasukkan bilangan 1, dan hasilnya sum akan memiliki hasil 1 dan carry-nya 0. Carry ini adalah penyimpanan. Jadi semisal carry 0 ini bernilai 1, dia akan berdampak ke S1 ini. Jadi kalau kita tambahkan 1 digit, selanjutnya adalah dimasukkan ke carry semua. Nah, sekarang di dalam tugas itu terdapat dua bilangan yang diberi, yakni angka belakang NIM, yakni 3. 3 itu dikonversikan ke bilangan biner adalah 000011, dan M. M ini adalah bilangan hasil dari 64 dikurangi 2 dikalikan bilangan digit NIM, yaitu 58 dikonversikan ke dalam biner adalah 111010. Dan kedua bilangan ini ditambahkan. Ya, ini yang pertama adalah 0000011, yaitu ini. Selanjutnya adalah 111010, 111010. Nah, hasil penjumlahan itu seharusnya adalah bernilai 111101, dan di sini bisa dilihat hasilnya adalah sama, 111101. Yang dilihat adalah di bagian sum. Dan yang digit dari S0 atau sum 0 itu adalah LSB atau least important, yang tidak terlalu penting. Dan yang terakhir S5 dan C5 itu adalah digit ke-6, itu yang paling penting, most important. Selanjutnya setelah adder, kita akan mengerjakan untuk jam digital menggunakan JK Flip-Flop. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu untuk menghitung millisecond, untuk menghitung second, menit, jam, dan hari. Dan untuk clocknya yang saya pakai di sini adalah clock 1 Hz. Untuk memastikan lagi, frekuensinya 100 Hz. Di sini saya membuat program ini bisa untuk kita serial. Jadi untuk millisecond kita masukkan ke second. Selanjutnya setelah second kita masukkan menit, jam, dan hari. Jadi ini bisa diatur. Kalau kita mau serial berarti kita atur dari millisecond ini kita beri clock. Tapi kalau kita mau ngetes saja dari second, menit, dan jam, dan hari ini apakah counternya sudah tepat dan modulnya sudah tepat, kita bisa matikan millisecondnya di off, dan kita tes untuk digit-digit berikutnya. Jika kita ingin mengetes menit contohnya, kita tinggal nyalakan tes yang bagian second dan kita matikan yang selainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk rangkaiannya akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Ini untuk rangkaian yang digit second. Second ini kita mendapatkan second itu dari counter 10 dan counter 6. Jadi untuk digit pertama second pasti adalah counter 10, karena dari yang sebelah kanan itu pasti hitungannya 1 sampai 10, dan untuk puluhannya adalah counter 6. Jadi dia tidak akan mencapai angka 6. Begitu pula counter 10, dia tidak akan mencapai angka 10, tapi saat counter itu mencapai nilai 10, dia akan menambahkan satu pulsa ke counter 6 ini, sehingga dia bernilai 0 kembali, tapi dia sudah melakukan 10 hitungan. Begitu pula untuk counter 6, jadi menit itu tidak akan sampai di angka 6, tapi dia melakukan 5 hitungan,
dan waktu ke-6 dia reset dan memasukkan ke menit. Oh ya, sebelumnya ini adalah counter yang untuk millisecond. Millisecond ini sebenarnya kita bisa gabungkan kedua counter ini, tapi saya memilih untuk memberikan counter tambahan, ya ini berupa counter 100 millisecond untuk bagian reset. Jadi untuk millisecond adalah 100 detik. Kita bisa masukkan ke dalam sini untuk counter 10 dan counter 10, karena keduanya tidak akan sampai angka 100, jadi yang depan hanya perlu sampai angka 9 dan memberikan satu digit ke sini. Ini adalah di seri, dan setelah di seri ini keduanya masing-masing akan di reset dengan counter 100 millisecond ini. Lalu dari counter 100 ini outputnya akan masuk ke dalam input yang tadi, input detik. Setelah dari input detik kita masuk ke menit. Menit itu prinsipnya sama dengan detik, jadi counter 10 dan counter 6 lagi. Input dari output dari detik tadi dimasukkan ke menit. Begitu pula output dari menit ini akan masuk ke jam. Nah, di jam ini tidak terlalu rumit karena kita hanya memerlukan counter 10 dan counter 3. Counter 10 ini untuk angka belakang dan counter 3 ini untuk angka depannya. Jadi counter 10 angka belakangnya akan berputar dari 10 lagi, setelah itu angka 4. Nah, cara meresetnya adalah dengan 24 counter di bawahnya. Lalu untuk counter 3 ini adalah angka depannya, dia tidak akan mencapai angka 3, tapi dia akan berdiri di angka 2. Dan saat di angka 2 itu, lalu mod 24 ini sudah bekerja, jadi yang di depan angka 2, di belakang angka 4, dia akan otomatis terreset. Nah, setelah dari jam ini, output dari mod 24 ini akan masuk ke counter hari. Nah, di sini kita memiliki total 365 hari, kita hanya perlu menggunakan counter 10 di 3 digitnya. Sebenarnya yang depan ini tidak perlu counter 10, di digit terakhir tidak perlu counter 10, hanya perlu counter 3 saja. Karena kita memiliki tahun hanya sampai 365 hari, jadi tidak mungkin sampai 400. Jadi kita hanya counter 4, jadi tidak perlu sampai angka 4. Nah, di sini adalah mod 366, karena di hari itu kita sampai 365 hari dan di hari 365 selanjutnya sudah di reset. Prinsip kerja ini sama dengan jam, ya ini masing-masing counter akan bekerja menghitung 10. Ketika ini sudah sampai 10, dia akan masuk ke sini menjadi 1 puluhan, menjadi 10 hari. 10 hari masuk ke sini menjadi 100 hari. 100 akan dihitung sampai angka 3. Setelah sampai 365, jadi yang ini adalah posisi 3, ini 6, dan ini 5, maka angka selanjutnya bukanlah 366, tapi 000 kembali. Jadi diulang dari awal kembali. Nah, sekarang akan saya simulasikan terlebih dahulu saat millisecond itu bekerja. Jadi kita membutuhkan waktu presisi 1 detik itu adalah 100 Hz dibagi 100. Jadi ini adalah waktu di mana millisecond itu bekerja. Ya, tepat sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang setelah 100 itu sudah tepat, kita akan tes dengan yang lebih cepat agar mempersingkat waktu. Kita naikkan frekuensinya. Kita mau mengetes apakah digit second ini pas 60 detik, menit ini 60 detik, hour ini 24 jam, dan D ini 365. Kita akan tes satu persatu. Oke, second ini sudah mau hingga 59, selanjutnya adalah reset dan menambahkan menit 1. Selanjutnya kita akan mengetes untuk menitnya. Apakah menit ini sama dengan second, dia mau sampai 60 atau tidak. Kita masukkan clock yang tadi, karena saya sudah menggunakan switch jadi lebih mudah. Kita bisa serial atau kita hanya bisa tes saja. Jadi ini saya masukkan ke mode tes.
Jadi ini milisekonnya sudah saya off kan. Ini untuk menitnya. Oke, menitnya juga sudah benar. Selanjutnya adalah kita mengetes untuk jam. Jam ini seharusnya dia mau di angka 23. Oh, sorry. Di angka 23. Setelah angka 23 dia mereset. Ya, di angka 23 dia menambahkan hari itu 1. Begitu pula seterusnya. Nah, sekarang kalau kita mengetes hari itu, karena hari adalah 365, kita tidak mungkin menggunakan tes dalam jamnya. Jadi jamnya juga kita kembalikan seperti semula, dan kita tesnya langsung di hari ini ya. Kita tes langsung di harinya saja, apakah dia mau berhenti di 365 dan reset. Ya, kurang lebih dia di 365 hari. Kalau lebih jelasnya lagi bisa dilihat di sini. Ya, dia mendekati 310 hari, 320 hari, 330 hari. Harusnya dia setelah 365 dia reset. Ya, setelah 365 dia sudah berhasil reset. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.